Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana materi yang telah di-share ya kepada antum semuanya, bahwa pada kesempatan ini kita masih membicarakan tentang peristiwa Perang Badar, yang di dalam peristiwa ini tokoh-tokoh kafir mereka bertumbangan, mereka semua gugur satu demi satu dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala yang untuk menghancurkan dan menghabiskan akar-akar kekufuran yang disebarkan oleh tokoh-tokoh mereka ketika mereka di kota Makkah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian sebelumnya antum telah dapatkan, telah Anda sampaikan tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membunuh beberapa orang pada waktu peristiwa tersebut. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni qad araftu anna rijalan min bani Hashim wa ghairihim qad ukhriju kurhan, la hajata lahum bi qitalina. Wa man laqiya minkum ahadan min bani Hashim fala yaqtulhu. Wa man laqiya Abal Bakhtari min Hisham fala yaqtulhu. Wa man laqiya Al-Abbas bin Abdul Muttalib amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala yaqtulhu fa innahu innama ukhrija mustakraha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui ada di antara orang-orang dari Bani Hashim dan yang lainnya yang mereka keluar dalam keadaan dipaksa untuk ikut di dalam peperangan ini melawan kaum muslimin, yang mereka tidak ada hasrat untuk memerangi kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa di antara kalian yang melihat salah seorang dari Bani Hashim, janganlah dia membunuhnya. Barang siapa yang melihat Abul Bakhtari bin Hisham, janganlah dia membunuhnya. Barang siapa yang bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, maka janganlah dia membunuhnya. Karena dia dikeluarkan atau dipaksa keluar untuk berperang melawan kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara nama yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis ini adalah Abul Bakhtari bin Hisham. Abul Bakhtari bin Hisham, walaupun dia ini musyrik, dia ini yang seringkali melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di kota Mekah, dan juga dia di antara yang merobek perjanjian orang-orang Quraisy di dalam kesepakatan mereka untuk menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin serta Bani Hashim. Dia yang ikut merobek perjanjian tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk wafa, sebagai bentuk bahwa membalas kebaikan dengan kebaikan, sebagai bentuk berterima kasih terhadap kebaikan Abul Bakhtari bin Hisham, Nabi SAW berpesan kepada kaum muslimin pada saat itu untuk tidak membunuhnya ketika bertemu di medan perang. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di dalam perang tersebut Nabi SAW menyampaikan sebagaimana dalam hadis Ali bin Abu Thalib. Nabi SAW bersabda, istata'tum an ta'siru min bani Abdul Muttalib fa innahum kharaju karhan. Jika kalian sanggup, hendaklah kalian menawan dari Bani Hashim, karena mereka dikeluarkan dalam keadaan terpaksa. Maksudnya Nabi SAW menawannya adalah jangan sampai membunuhnya. Nah, namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada salah seorang sahabat yang ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini, dia protes, ya, yang bernama Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu anhu. Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, ketika mendengar hadis ini, dia mengatakan, anaktulu aba'ana wa abna'ana wa ikhwanana wa ashiratana wa natrukul Abbas, wallahi la in laqituhu la ulhimannahu as-sayf. Dia mengatakan,
Apakah kita di dalam medan perang ini, dalam peristiwa perang Badar ini, kita berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang sebagian mereka adalah ayah-ayah kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, dan kita berperang melawan mereka dan bahkan kita harus membunuhnya. Namun ketika bertemu dengan Al-Abbas, paman Rasulullah SAW, ketemu Abbas, kita biarkan dia. Demi Allah, kalau sampai aku bertemu dengannya, aku akan membunuh. Kata Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu anhu. Hal ini sampai kepada Nabi SAW. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda kepada Umar bin Khattab pada saat itu, "Ya Aba Hafsin, ayudrabu wajhu ammi Rasulullah SAW bisayf." Wahai Abu Hafs, apakah wajah paman Rasulullah SAW disabet dengan pedang? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, "Wallahi innahu la awwalu yawmin kannani fihi Rasulullah SAW bi Abi Hafsin." Tsumma qala ya Rasulullah, "Da'ni fali'adrib 'unuqahu bisayf, fa wallahi laqad nafaq." Kata Abu Umar bin Khattab, itu hari pertama saya dipanggil dengan panggilan Abu Hafs oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian aku berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala Abu Hudzaifah bin Utbah karena dia telah bersikap munafik." Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Hudzaifah sendiri setelah mengungkapkan hal ini, beliau sangat menyesal yang luar biasa. Beliau mengatakan, "Ma ana bi aminin min tilkal kalimah allati qultu yawma idzin." Aku tidak merasa tentram, tidak merasa aman dengan kalimat yang aku ucapkan pada saat itu. Wala azalu minha khaifan. Dan senantiasa aku khawatir terhadap apa yang aku ungkapkan. Karena itu sebagai ungkapan protes terhadap keputusan Rasulullah SAW. Illa an tukaffiraha anni syahadah. Mungkin aku bisa menebusnya dengan nyawaku. Jika aku mati, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah ya sahabat iman, rahimani wa rahimakumullah. Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu an, beliau mati syahid ketika waktu peristiwa perang Yamamah. Beliau mati syahid, usia beliau 56 tahun di masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Antum mengetahui bahwa di antara orang yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk tidak boleh dibunuh adalah Abu Bakhtari bin Hisham. Namun qadar Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Abu Bakhtari termasuk yang mati gugur dibunuh oleh kaum muslimin pada hari tersebut. Kenapa hal itu terjadi? Bukan karena sahabat yang menyelisihi apa yang diputuskan oleh Nabi SAW, karena memang kondisi yang mengharuskan hal itu. Sebagaimana Nabi SAW berpesan bahwa orang-orang yang disebut namanya tidak boleh dibunuh kecuali yang di situ kecuali Abu Bakhtari yang terpaksa dia dibunuh. Abu Bakhtari namanya adalah Al-As bin Hisham ibn al-Harith. Ibnu Ishaq meriwayatkan di dalam sirah bahwa Mujazzar bin Diyad al-Balawi bertemu dengan Abu Bakhtari di medan perang. Dan ketika itu Abu Bakhtari tidak sendirian. Dia bersama temannya. Yang temannya ini memang teman dia dari kota Mekah. Yang bernama Junadah bin Mulaiha al-Layli. Maka Mujazzar ini berkata kepada Abu Bakhtari bahwa Rasulullah SAW berpesan kepada kami, melarang kami untuk membunuhmu. Namun Abu Bakhtari mengatakan, bagaimana dengan teman saya? Bagaimana dengan teman saya si Junadah ini? Maka kata Mujazzar radhiyallahu anhu dengan mengatakan, la wallahi, wa nahnu bitariki zamilak. Saya tidak akan meninggalkan temanmu, tapi kamu yang diperintah oleh Nabi SAW agar kami tidak boleh membunuh, tidak boleh menyakiti. Maka Abu Bakhtari dia mengatakan, la wallahi la amutanna ana wa huwa jami'an. Demi Allah, kata Abu Bakhtari, bahwa saya tidak akan biarkan begitu saja. Kalau saya hidup bersama dengan teman saya atau saya mati, saya bersama. Kemudian dia mengatakan, la tatahaddatsu anni nisa'u Makkah anni taraktu zamili hirsan 'alal haya. Jangan sampai nanti wanita-wanita Makkah mengatakan bahwa Abu Bakhtari meninggalkan temannya begitu saja mati dibunuh hanya karena mengharap untuk hidup sendirian. Saya tidak akan biarkan seperti itu. Maka terjadi pertarungan hebat ya antara sahabat ini Al-Mujazzar dengan Abu Bakhtari dan temannya Junadah. Terjadi peperangan yang dahsyat ikhwatal iman yang akhirnya
teman Abu Bakhtari ini mati, demikian pula Abu Bakhtarinya pun mati. Dan kemudian Mujazzar ini ya dia menyesal dengan apa yang dia lakukan karena seakan dia telah mengkhianati pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia menghampiri Nabi, mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, laqad jahidtu alaihi an yasta'sira fa'atika bihi, fa'aba illa an yuqatilani faqataltuhu. Ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku telah berupaya sedemikian rupa supaya aku menawannya dan tidak membunuhnya. Namun dia enggan ya Rasulullah kecuali melawanku. Maka aku pun menghadapinya dan terpaksa aku membunuh." Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara tokoh-tokoh musyrikin yang bertumbangan pada saat itu, di antaranya adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, la'anahullah. Umayyah bin Khalaf adalah orang yang paling menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah orang yang menyiksa Bilal di masa jahiliyah. Bilal radhiyallahu anhu. Dan kisah kematiannya disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Ibnu Ishaq di dalam sirahnya dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kita lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana kematian dari Umayyah bin Khalaf. Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa Umayyah bin Khalaf adalah sahabatku ketika di kota Mekah. Dia adalah sahabat dekatku di kota Mekah. Dan namaku dulu, kata Abdurrahman bin Auf, namaku dulu adalah Abdu Amr. Ya, siapa? Abdu Amr. Itu nama asli dari Abdurrahman bin Auf. Ketika di masa jahiliyah namanya Abdu Amr. Dan ketika aku masuk Islam, aku mengganti dengan nama Abdurrahman. Ini menunjukkan sunnahnya untuk mengganti nama setelah menjadi Muslim dengan nama-nama yang lebih benar, yang lebih baik. Terutama jika antum atau di antara teman antum atau saudara yang namanya ini identik menunjukkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya sebagai putra fulan atau hamba fulan misalnya ya, menunjukkan bahwa dia penghambaan kepada selain Allah, maka disunahkan untuk menggantinya. Seperti Abdu Amr, maka diganti menjadi Abdurrahman. Dan ketika itu kami di Mekah, kata Abdurrahman bin Auf. Nah, ketika kami di Mekah, Umayyah bin Khalaf ini mengatakan, "Ya Abdu Amr, araghibta an ismin sammakahu abawak?" Wahai Abdu Amr, apakah engkau membenci dengan nama yang disematkan oleh kedua orang tuamu kepadamu? Maka aku pun berkata, kata Abdurrahman bin Auf, "Na'am, iya, aku membenci nama itu." Tapi si Umayyah bin Khalaf mengatakan, "Wa inni la arifur Rahman." Tapi aku nggak tahu siapa itu Ar-Rahman. Saya nggak tahu siapa dia. Maka saya minta kepadamu, wahai Abdu Amr, berikan kepadaku suatu nama yang dengannya aku memanggilmu. Karena engkau tidak menyambut panggilanku ketika aku memanggilmu dengan nama Abdu Amr. Dan demikian pula aku tidak mau memanggilmu dengan panggilan Abdurrahman. Kata si Umayyah bin Khalaf ini. Maka kemudian si Umayyah bin Khalaf mengatakan, kalau demikian aku akan memanggilmu dengan Abdul Ilah. Ya, Abdul Ilah sama dengan Abdullah. Ya, maka kata Abdurrahman bin Auf, boleh. Kamu panggil aku dengan panggilan Abdul Ilah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setiap aku lewat, kata Abdurrahman bin Auf, ketika tinggal di kota Mekah, ini ceritanya ketika masih di Mekah. Ketika aku melewatinya, dan dia memanggilku dengan, "Ya Abdul Ilah, wahai Abdul Ilah," maka aku akan menyambutnya. Aku menyambut panggilannya, dan aku berbicara dengannya. Nah, ketika di peristiwa Perang Badar, dia berdiri dengan putranya. Ya, Umayyah bin Khalaf berdiri dengan putranya yang bernama Ali bin Umayyah. Dia menggandeng tangannya. Dan saya pada waktu itu memegang beberapa baju perang yang saya kumpulkan dari jasad-jasad orang-orang kafir yang terbunuh pada hari tersebut. Nah, ketika aku membawa beberapa baju perang itu dan Umayyah bin Khalaf melihatku, dia memanggilku dengan memanggil, "Ya Abda Amr." Aku tidak menyambut panggilan itu. Aku tidak menoleh, aku tidak melihatnya. Kemudian dia memanggilku, "Ya Abdul Ilah." Aku katakan, "Na'am, iya, ada apa?" Dia mengatakan, "Hallaka fiyya, maukah kamu menawanku?" Maksudnya dia untuk ditawan adalah supaya tidak dibunuh. Ya, maksudnya adalah supaya tidak dibunuh. Maka dia mengatakan, "Ana khairun laka min hadhil adra' allati ma'ak." Bahwa aku lebih baik yang kamu tawan ketimbang kamu mengumpulkan baju-baju perang tersebut. Maka aku pun, kata Abdurrahman bin Auf, "Iya,
saya terima. Aku tinggalkan baju-baju perang itu dari tanganku. Aku pun menawan Umayyah bin Khalaf dan putranya yang bernama Ali. Maka aku pun membawanya. Aku berjalan untuk membawanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika aku menggandeng Umayyah bin Khalaf dan Ali putranya, ternyata Bilal melihatku. Bilal melihatku, aku membawa orang ini. Orang ini adalah yang menyiksa habis-habisan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika di awal-awal Islam. Maka Bilal ketika melihat Umayyah bin Khalaf ditawan, dia meneriakkan dengan suara lantangnya, Ra'sul kufri Umayyah bin Khalaf, la najautu in naja. Tokoh orang-orang kafir, Umayyah bin Khalaf, saya tidak akan selamat kalau dia selamat. Artinya dia mengatakan, dia yang mati atau saya yang mati. Maka aku pun menjawab kepada Bilal, ya Bilal, Abi Asiri, apakah dengan tawananku kamu masih mau membunuhnya? Maka Bilal pun bersikukuh mengatakan, la najautu in naja. Saya tidak akan selamat kalau dia selamat. Artinya salah satu dari kita harus mati. Maka Bilal pun berteriak dengan suara lantangnya. Dengan mengatakan, wahai sahabat Ansar, inilah tokohnya orang-orang kafir Quraisy, Umayyah bin Khalaf. Maka aku pun khawatir. Aku khawatir jangan sampai Umayyah bin Khalaf ini mati dibunuh oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, oleh kaum muslimin pada saat itu. Aku pun mendorong anaknya Umayyah bin Khalaf yang bernama Ali untuk menjadi tameng. Maka Ali pun mati dibunuh. Mereka membunuhnya. Dan kemudian aku pun menghalang-halangi dengan tubuhku. Ya, menghalang-halangi dengan tubuhku supaya Umayyah bin Khalaf tidak mati terbunuh. Ya, kita, insya Allah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika aku menghalang-halangi supaya mereka tidak membunuh Umayyah bin Khalaf. Dan Umayyah ini bodohnya besar. Aku katakan kepada Umayyah, berbaringlah kamu di tanah. Ya, berbaringlah kamu di tanah. Dan aku pun melindungi dia dengan tubuhku. Kata Abdurrahman bin Auf. Namun kaum muslimin menusuk-nusukkan pedangnya ke tubuh Umayyah bin Khalaf yang besar tersebut. Maka matilah dia. Dia dan putranya pun mati di tangan kaum muslimin pada saat itu. Ini matinya salah satu tokoh yang paling sering menyakiti Nabi SAW, yaitu Umayyah bin Khalaf. Kemudian ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara tokoh kafir Quraisy yang lainnya adalah Ubaidah bin Sa'id ibn al-As. Ubaidah bin Sa'id ibn al-As. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, pada waktu peristiwa Perang Badar, aku bertemu dengan Ubaidah bin Sa'id ibn al-As. Ubaidah bin Sa'id ini tokohnya orang-orang kafir. Wa huwa mudajjijun la yuram minhu illa ainah. Yang pada saat itu dia menggunakan baju besi yang sangat besar. Saking besarnya dan beratnya, ya, sampai cuma terlihat matanya saja dengan baju perangnya tersebut. Dan dia itu dikenal dengan panggilan Abu Dhatil Kirsh. Nah, pada saat itu dia mengatakan, Ana Abu Dhatil Kirsh. Ya, dia mengenalkan dirinya. Ya, si Ubaidah bin Sa'id ibn al-As ini. Maka aku pun mengambil sebuah tombak pendek dan aku pun menusuknya di matanya. Dan matilah dia. Kata Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka aku pun mencabut tombak itu. Aku membuka baju besi itu dari tubuhnya. Dan ketika aku bawa kepada Nabi SAW, Nabi SAW meminta baju besi itu. Maka aku pun memberikan kepada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW wafat, maka aku pun mengambil kembali baju besi itu. Dan ternyata setelah diambil oleh Zubair bin Al-Awwam, diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq. Aku berikan kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, aku minta lagi, kata Zubair bin Al-Awwam. Ya. Dan kemudian diminta oleh Umar bin Khattab sampai Umar bin Khattab meninggal dunia. Kemudian diminta oleh Uthman bin Affan dan diberikan kepada Uthman bin Affan. Sampai Uthman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal dunia. Dan kemudian sampailah kepada keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan di saat itulah Abdullah bin Zubair meminta, ya, dan beliau sampai baju besi itu ada bersama beliau sampai beliau mati terbunuh radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah kematian dari Abu Jahal. La'anahullah. Abu Jahal dalam Sahih Bukhari dan Muslim sebutkan
bahwa dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, bahwa ketika saya berdiri di barisan perang di medan di perang Badar, aku melihat kanan dan kiriku, dan ternyata aku di antara dua orang pemuda, ya, dari pemuda Ansor yang namanya yang mereka ini sangat muda, Abdurrahman bin Auf, mereka sangat muda, yang mereka ini dengan giatnya untuk menghampiri kaum musyrikin dan untuk mencari siapa yang ingin mereka cari. Maka salah seorang di antara mereka pun menyentuhku, mengatakan, ya ammi, ta'rifu Abu Jahal? Wahai pamanku, apakah engkau mengenal Abu Jahal? Aku katakan, ya, aku kenal dia. Ja'atuka ilaihi ya ibn akhi. Ya. Apa keperluanmu dengan Abu Jahal? Maka dua anak muda ini mengatakan, ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la in ra'aituhu la yufariqu sawadahu hatta yamutal a'jalu minna. Maka kedua anak muda itu mengatakan, saya mendengar bahwa Abu Jahal ini sering mencela Rasulullah SAW, sering menyakiti Rasulullah SAW, dan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ketika aku bertemu dengan Abu Jahal, aku tidak akan melepaskannya sampai salah satu dari kita meninggal dunia, sampai salah satu dari kita ketemu dengan ajalnya. Maka aku terkagum-kagum dengan sikapnya kedua anak muda itu, kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kemudian ketika aku melihat di medan perang ini, aku melihat Abu Jahal berjalan di antara orang-orang. Dan kemudian aku berkata kepada kedua anak muda itu, ala tarayan hadza sahibukum alladhi tas'alani anhu. Apa kalian tidak perhatikan? Itulah orang yang kalian cari-cari. Ya, maka kedua pemuda itu cepat-cepat bergegas mengejar kepada Abu Jahal, dan mereka menebasnya dengan pedangnya. Sampai mereka berdua membunuh Abu Jahal. La'natullah alaih. Dan setelah mereka membunuhnya, mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya membunuh Abu Jahal. Yang satu mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya. Yang satunya lagi mengatakan, saya ya Rasulullah. Nabi SAW bertanya, ayyukuma qatalahu? Siapa di antara kalian yang membunuh Abu Jahal? Maka semua mengatakan saya dan saya. Nabi SAW pun bertanya, apakah kalian telah membasuh pedang kalian, membersihkan pedang kalian? Mereka mengatakan, belum ya Rasulullah. Maka Nabi SAW melihat kedua pedangnya dan Nabi SAW bersabda, kilakuma qatalahu, kalian berdua telah membunuh. Nabi SAW pun menyerahkan baju perang dan perlengkapan yang dibawa oleh Abu Jahal kepada Mu'adz bin Amr ibnul Jamuh. Ya, ini Mu'adz bin Amr bin Jamuh termasuk yang turut serta di dalam membunuh Abu Jahal. Rahmatullah alaih. Termasuk juga dua pemuda ini. Dua pemuda ini siapa namanya? Mu'adz ibnu Afra dan Mu'awwidh. Ya, Mu'adz ibnu Afra dan Mu'awwidh. Ya, dua orang bersaudara, dan Mu'adz bin Amr ibnul Jamuh. Adapun kisahnya Mu'adz bin Amr ibnul Jamuh termasuk turut andil dalam membunuh Abu Jahal, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang hasan dari Mu'adz bin Amr ibnul Jamuh, bahwa dia mengatakan bahwa saya mendengar sebagian orang Quraisy melindungi Abu Jahal. Mereka mengepung Abu Jahal dengan tameng manusia. Mereka berupaya mengatakan, Abul Hakam la yukhlasu ilaih. Ini Abul Hakam, jangan sampai lolos. Maksudnya jangan sampai terlepas, sampai dia terbunuh. Lindungi dia. Maka ketika aku mendengar bahwa itulah si Abu Jahal, maka aku pun pergi menujunya, menghampirinya dengan segala kemampuanku. Aku pun menghampirinya dan kemudian aku menebaskan pedangku sampai memotong kakinya. Ya, sampai memotong salah satu kakinya sampai betis. Jadi jatuhlah Abu Jahal dengan tebasan pedang sampai betisnya. Kemudian Ikrimah, putra dari Abu Jahal, menebaskan pedangnya kepada belikatku, kepada tanganku. Sampai tangan ini belum sampai putus, kata Mu'adz ibn Amr. Tangan ini belum sampai putus, masih nempel di tubuhku. Dan aku menyeret tanganku itu di belakangku. Sampai ketika aku kesakitan, maka aku injak tanganku yang hampir putus ini dengan kakiku, dan kemudian aku tarik dia sampai terputus. Aku tarik tanganku itu sampai terputus dari tubuhku. Dan kemudian kata
Mu'adz bin Amr Ibnul Jamuh radhiyallahu an, sampai kemudian lewatlah Muawidh ibnu Afra dan Mu'adz, dua orang bersaudara ini menghampiri Abu Jahal, dan mereka berdua menebaskan pedangnya kepada Abu Jahal, maka matilah. Ya, ketika Mu'adz menusukkan pedangnya, Abu Jahal ngos-ngosan pada hembusan-hembusan nafas yang terakhir, kemudian saudaranya yang bernama Muawidh melanjutkan tebasan pedangnya sampai membunuh Abu Jahal pada saat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika selesai peperangan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yanzuru ma sana'a Abu Jahal." Siapa yang mencari, memperhatikan apa yang terjadi pada Abu Jahal? Maka semua mencari. Semua sahabat mencari di mana Abu Jahal. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an melihat pada saat itu Abu Jahal pada hembusan nafasnya yang terakhir. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an melihat bahwa si Abu Jahal ini tadi hampir mati, ya, di hembusan nafas yang terakhir, aku pun meletakkan kakiku pada lehernya Abu Jahal. Dan kemudian dia mengatakan bahwa Abu Jahal ini pernah memukulnya pada waktu di kota Mekah dan mendorongnya dengan tangannya, menekannya dengan tangannya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Abu Jahal, "Al-akhzaqallahu ya aduwallah?" Bukankah Allah telah menghinakanmu, wahai musuh Allah? Kemudian si Abu Jahal dengan kos-kosannya itu masih bertanya, "Bimadza akhzani?" Dengan apa? Apakah dengan ini? Kemudian si Abu Jahal bertanya, "Siapa yang menang pada hari ini?" Maka aku pun menjawab, kata Abdullah bin Mas'ud, "Lillahi wa li rasulih." Allah dan Rasulnya yang menang. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menebaskan pedangnya memenggal kepala Abu Jahal. Dan kemudian aku membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Hadza ra'su aduwillahi Abi Jahal." Inilah kepala musuh Allah Abu Jahal ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahul ladzi la ilaha ghairuhu." Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Benar, apakah itu Abu Jahal? Aku menjawab, kata Ibnu Mas'ud, benar, itu Abu Jahal. Wallahi ladzi la ilaha ghairuhu. Demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Maka Nabi SAW bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala atas kematian musuh Allah, Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini, yaitu si Abu Jahal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terdapat sebuah riwayat yang dhaif dengan sanad yang dhaif yang menyebutkan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kabar gembira akan kematian Abu Jahal dan disampaikan kepada beliau kepala Abu Jahal ini, Nabi SAW sholat 2 rakaat. Namun riwayat ini dhaif, lemah. Ya, mungkin sebagian kitab-kitab sirah menyebutkannya, namun riwayat itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, dan di dalam sanadnya ada kelemahan. Di dalam sanadnya ada kelemahan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam peperangan yang besar ini, Mu'adz bin Afra radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya, "Ya Rasulullah, ma yudhikur Rabb subhanahu wa ta'ala?" Apa yang membuat tertawa Allah subhanahu wa ta'ala? Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang membuat Allah tertawa terhadap hambanya? Maka Nabi SAW menjawab, "Ghamsuhu yadahu fil aduwi hasiran." Yaitu ketika dia, seorang hamba, menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa baju besi dan seterusnya, dia menebuskan dirinya di dalam medan perang tersebut untuk mengorbankan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun melepas baju besinya, Mu'adz ini melepaskan baju besinya dan berperang di saat itu sampai beliau mati terbunuh. Radhiyallahu anhu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sanad hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Dengan ini berakhirlah perang yang besar ini dengan kekalahan yang sangat fatal pada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang kafir Quraisy, dan kemenangan yang luar biasa pada diri kaum muslimin pada saat itu. Sedangkan umat Islam pada saat itu, untuk mengetahui, jumlahnya adalah sepertiga dari jumlah orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam peperangan ini, peperangan yang dahsyat ini, perang Badar ini, yang terbunuh di antara umat Islam adalah 14 orang. Ya, 14 orang. 6
dari kalangan Muhajirin, 8 dari kalangan Ansar. Ini yang mati terbunuh pada waktu peperangan dari kalangan umat Islam. Adapun pada peperangan ini yang mati terbunuh dari kalangan orang-orang kafir Quraisy, terbunuh di antara mereka 70 orang dan 70 laginya sebagai tawanan. Ya, yang sebagian besar yang dibunuh dan ditawan adalah tokoh-tokoh kafir Quraisy yang ada pada saat itu. Sebagaimana dalam Sahih Muslim disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan faqatalu yauma idzin sab'ina wa asaru sab'in, bahwa pada saat itu mereka membunuh 70 orang tokoh-tokoh kafir Quraisy dan mereka menawan 70 orang. Juga dalam Sahih Bukhari dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu asabu minal musyrikin yauma badrin 40 wa 100 wa 70 asiran wa 70 qatilan. Bahwa pada saat itu di masa peristiwa perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan, artinya menguasai orang-orang musyrikin Quraisy itu 140 orang. 70-nya tawanan, 70-nya mati dibunuh. Mati terbunuh pada waktu perang tersebut. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan, inilah yang benar tentang jumlah orang-orang yang mati terbunuh pada saat itu. Sebagaimana disepakati oleh para sejarawan, ya para ahli sejarah, bahwa di antara mereka ada yang mengatakan 50 lebih sedikit atau kurang sedikit. Ya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq, ya menyebutkan ada 50. Al-Waqidi menyebutkan ada tambahannya 3 atau 4. Nah, mayoritas para sejarah yang lainnya menyebutkan adalah 40 lebih. Nah, tanpa menyebutkan nama-nama yang terbunuh di antara mereka. Ya, tanpa menyebutkan secara ta'yin, ya, secara personal siapa-siapa saja yang terbunuh di antara mereka. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, adapun perkataan Al-Barra yang menyebutkan bahwa jumlah mereka 70 orang, ini sesuai karena di antara mereka yang ditawan pada saat itu, 70 ini di antaranya adalah Abbas, paman Rasulullah SAW. Dan ini pendapat Ibnu Abbas dan yang lainnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 165, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha, ya, apakah ketika kalian ditimpa musibah dan kamu telah mendapatkan 2 kali lipatnya. Ini menunjukkan terkait dengan apa yang dialami oleh umat Islam pada waktu perang Uhud, terkait dengan apa yang mereka menangkan pada saat perang Badar. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika perang Uhud, umat Islam terbunuh 70 orang. Nah, ketika perang Badar, kaum muslimin memenangkan 140 orang. Walaupun yang mati terbunuh adalah 70, tapi 70-nya adalah tawanan. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah terbunuh tokoh-tokoh Quraisy ini dan peperangan itu pun berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin, berakhirlah peperangan perang Badar ini. Selesai peperangan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk jasad 24 dari tokoh-tokoh Quraisy ini dilemparkan di sebuah sumur di perang Badar. Ya, di sebuah sumur di tempat peperangan tersebut yang disebut dengan Qalib, ya, Qalibu Badar. Dalam riwayat disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan amara Rasulullah SAW bil qatla an yutrahu fil qalib. Nabi SAW memerintahkan untuk membuang jasadnya orang-orang kafir ini, tokoh-tokoh orang kafir ini dalam sebuah sumur. Faturihu fihi illa ma kana min Umayyah bin Khalaf. Mereka semua dilempar ke sana kecuali Umayyah bin Khalaf. Fa innahu intafakha fi dar'ihi famala'aha fadhahabu liharrikuhu fatazayala. Ya, karena Umayyah bin Khalaf yang badannya besar ini, dia membengkak tubuhnya. Ya, jasadnya itu membengkak di dalam baju perangnya ini, sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan dia, ya, dari baju perangnya itu, dan rusaklah tubuhnya di dalam baju perang tersebut. Fa'aqarruhu alqaw alaihi ma ghayyabahu minat turabi wal hijara. Akan mereka melepaskan, membiarkan begitu saja jasad Umayyah bin Khalaf, dan mereka hanya menutupinya begitu saja dengan batu dan pasir. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ada yang menyebutkan sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa
jasad Umayyah bin Khalaf ini sudah rusak setelah sekian hari di medan perang Badar ini. Ketika ditarik untuk dimakamkan, untuk dikubur, tubuhnya terputus terputus-putus ya dari jasadnya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW memerintahkan untuk membuang jasad tokoh-tokoh kafir ini ke dalam sumur itu supaya manusia tidak terganggu dengan bau busuk dari jasad-jasad mereka. Karena pada hakikatnya musuh yang kalah dalam perang tidak harus dikubur, ya, tidak harus dikubur. Dan Nabi SAW memerintahkan itu pun di sumur yang tidak ada airnya, bukan sumur yang ada air. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini disebutkan sikap Abu Hudzaifah, putra dari Utbah bin Rabi'ah, ya, ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy ini ditaruh di sumur tersebut, termasuk Utbah bin Rabi'ah, ayah dari Hudzaifah radhiyallahu an, yang ditutup dengan batu dan yang lainnya. Nabi SAW melihat ke wajah Abu Hudzaifah, ya, yang dengan kelihatan mata yang sedih, wajah yang sedih, raut wajah yang berubah. Maka Nabi SAW kemudian berkata dengan lemah lembut kepada Abu Hudzaifah, ya Aba Hudzaifah, ya Aba Hudzaifah, la'alaka qad dakhalaka min sya'ni abika syai'. Wahai Abu Hudzaifah, apa kondisi ayahmu ini yang membuat kamu sedih seperti ini? Kemudian kata Abu Hudzaifah, la wallahi ya Rasulullah, ma syakaktu fillah wala fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walakinni kuntu a'rifu min abi ra'yan wa hilma. Tidak ya Rasulullah, sama sekali aku tidak ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pula ragu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun aku masih ingat bagaimana masa kecilku, bagaimana kasih sayang ayahku terhadapku, dan bagaimana kebaikannya kepadaku. Wa kuntu arju an yahdiyahu dzalika ilal Islam. Dan karena lemah lembutnya ayahku, karena baiknya hatinya, aku berharap dia mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Falamma ra'aitu ma asabahu wa dzakartu ma mata alaihi minal kufur ba'da alladhi kuntu arju lahu zanani dzalik. Nah, ketika aku melihat kematiannya, aku melihat dia mati di dalam kekafiran, setelah aku dulu ketika dia masih hidup, aku begitu berharap dia mati dalam keislaman. Hal ini menyedihkan hatiku ya Rasulullah. Pada Rasulullah SAW di Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu khair. Maka Nabi SAW pun mendoakan Abu Hudzaifah dengan doa yang baik. Ya, Nabi SAW memberikan motivasi kepada Abu Hudzaifah dan mendoakan beliau dengan kebaikan-kebaikan. Nabi SAW selesai perang Badar ini, beliau masih menetap di Badar selama 3 malam. Selesainya peperangan. Pada saat itu, pada malam yang ketiga, Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil ontanya dan bergegas untuk meninggalkannya. Nabi SAW berjalan dan diikuti oleh para sahabatnya. Dan Nabi SAW kemudian beliau menyebut nama-nama mereka. Dengan suara lantangnya Nabi SAW memanggil nama-nama mereka. Ya Fulan bin Fulan. Ya Fulan bin Fulan. Ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Wahai Fulan bin Fulan. Wahai Fulan bin Fulan. Wahai Fulan bin Fulan. Disebut namanya satu-satu oleh Nabi. Apakah kalian tidak lebih senang untuk taat kepada Allah dan Rasulnya? Dan sesungguhnya kami telah mendapati janji Allah Subhanahu wa taala kepada kami adalah janji yang benar. Dan apakah kalian telah mendapati janji yang telah Allah sampaikan kepada kalian sebagai janji yang benar? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an pada saat itu yang melihat Nabi SAW berbicara kepada jasad-jasad yang tidak ada ruhnya, bertanya, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Engkau demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah, engkau berbicara kepada jasad-jasad yang telah mati, yang tidak mendengar. Namun Nabi SAW menjawab, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma antum bi asma'a lima aqulu min. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya,
kalian tidak lebih benar, tidak lebih mendengar ketimbang mereka. Artinya mereka lebih peka telinga mereka terhadap apa yang aku ucapkan ketimbang kalian mendengar apa yang aku sampaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan di antaranya Qatadah rahimahullah sebagaimana dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Maghazi menyebutkan ahyahumullahu hatta asma'ahum qawlah taubihan wa tasghiran wa naqimatan wa hasratan wa nadama. Bahwa pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka sampai mereka mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghinaan, sebagai hukuman, sebagai bentuk penyesalan yang berat dari mereka terhadap sikap-sikap mereka ketika mereka hidup dan sikap mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Anas bin Malik, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ya Aba Jahal bin Hisham, Ya Utbah bin Rabi'ah, Ya Syaibah bin Rabi'ah, Ya Umayyah bin Khalaf, Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa. Nabi SAW bersabda, wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai Umayyah bin Khalaf, apakah kalian mendapati janji Tuhan kalian terhadap kalian adalah benar? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Karena sesungguhnya aku telah mendapati janji Tuhanku kepadaku adalah janji yang benar. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, tunadi qauman qad jayyafu. Ya Rasulullah, engkau menyeru kepada suatu kaum yang mereka telah menjadi bangkai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakinnahum la yastati'una an yujibu. Tidaklah kalian lebih mendengar dari apa yang aku ucapkan ketimbang mereka. Namun mereka tidak sanggup menjawab apa yang aku sampaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada suatu permasalahan fikih yang perlu Anda jelaskan. Terkait dengan apakah orang mati bisa mendengar atau tidak. Dan ini dijelaskan dengan sangat mendetail oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Alusi rahimahullah menulis sebuah risalah yang berjudul Al-Ayatul Bayyinat ala adam sima'il amwat indal Hanafiyyati Sadat. Ayat-ayat yang jelas yang menegaskan bahwa orang mati tidak bisa mendengar. Dan kitab tersebut ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan di muqaddimahnya dengan penjelasan yang sangat baik, yang sangat bagus. Rahimahullah, Syekh Al-Albani menjelaskan di dalam kitab itu di muqaddimahnya bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah parsial pada waktu itu saja. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memperdengarkan kepada mereka apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka pada saat itu saja. Karena dalam beberapa riwayat menyebut Nabi SAW bersabda, Innahumul ana yasma. Sesungguhnya mereka mendengar, sesungguhnya mereka pada saat ini mereka mendengar. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah menegaskan, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Wahai Muhammad, kamu tidak akan bisa membuat orang yang di kuburan bisa mendengar. Ya, ini menegaskan bahwa orang yang sudah mati di kubur, yang sudah mati tidak bisa mendengar, ya, tidak bisa mendengar, tidak bisa apalagi menjawab, tidak bisa mengetahui apa kondisi yang sedang dialami oleh mereka yang hidup. Ya, dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah adalah dalil-dalil yang begitu banyak riwayat yang kuat dan kemudian didukung oleh pendapat para ulama yang menegaskan bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa mendengar. Adalah suatu kebatilan dan kesalahan, misalnya dengan asumsi bahwa orang sudah meninggal itu bisa mendengar dan sebagainya. Akhirnya kemudian sebagian orang datang ke kuburan orang tertentu, mengajak bicara, kemudian apalagi meminta-minta, memohon kepada yang telah mati, orang yang telah meninggal dunia dengan hal-hal tertentu. Bahkan itu adalah perbuatan-perbuatan syirik yang membatalkan tauhid dan syahadat seseorang. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Berdoalah hanya kepada Tuhan kalian, ya, dengan penuh rendah hati dan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, pada saat itu bagaimana kota Mekah menerima atau merespon kekalahan ini? Orang-orang musyrikin yang lari kocar-kacir dari medan perang Badar pada saat itu, mereka lari dengan tidak keteraturan. Mereka lari tunggang langgang. Mereka ada yang ke lembah-lembah. Mereka ada yang gunung-gunung. Mereka lari ke kota Mekah dengan ketakutan. Dan mereka tidak tahu
bagaimana mereka memasuki kota Mekah itu dengan penuh ketakutan. Di antara yang pertama yang memasuki kota Mekah pada saat itu dengan kondisi penuh luka di antara orang-orang Quraisy adalah Haisuman ibnu Abdullah al-Khuzai. Ya, mereka orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah yang tidak ikut berangkat, mereka bertanya, "Mawarah, berita apa yang kamu bawa?" Dia mengatakan bahwa Utbah bin Rabi'ah mati, Syaibah bin Rabi'ah mati, Abul Hakam bin Hisham yaitu Abu Jahal mati, Umayyah bin Khalaf mati, Zam'ah bin Al-Aswad mati, Nubaih ibnu Munabbih dan putra dari Al-Hajjaj mati, ya, Abul Bakhtari bin Hisham mati, ya, dan disebutkan tokoh-tokoh Quraisy yang semuanya mati di medan perang tersebut. Maka Safwan ibnu Umayyah yang pada saat itu sedang duduk di bawah, sedang duduk di Hijr, ya, di Ka'bah, dia mengatakan, "Wallahi in ya'qil hadza fas'aluhu anni." Ya, kemudian mereka bertanya, "Wa ma fa'ala Safwan bin Umayyah?" Apa yang dilakukan oleh Safwan bin Umayyah? Kemudian dikatakan dia sedang duduk. Dia sedang duduk di Hijr. Waqad wallahi ra'aitu abahu wa akhahu hina qutila. Demi Allah, aku telah melihat ayahnya dan saudaranya yang mati terbunuh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini untuk menegaskan kepastian kematian dari tokoh-tokoh kafir Quraisy itu dan bagaimana orang-orang Quraisy mereka begitu marahnya yang luar biasa melihat kekalahan yang dahsyat ini dan mereka memendam kemarahan itu sedemikian rupa yang nantinya mereka mencari upaya bagaimana menuntut balas terhadap kekalahan tersebut. Yang insya Allah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya terkait dengan kepulangan Rasulullah SAW ke kota Madinah dan bagaimana terkait dengan pembagian ghanimah, ya, pembagian harta rampasan perang Badar. Itu yang akan menjadi materi kita pada kesempatan berikutnya, yaitu pembagian harta rampasan perang Badar. Dan sampai di sini kajian kita. Tafadhol jika ada yang ditanyakan dari materi yang disampaikan. Barakallahu fiikum. Baik, wabarakallahu fiik Ustaz Zuna. Alhamdulillah sangat menarik sekali ini kisah gugurnya tewasnya para pemuka-pemuka tokoh-tokoh Quraisy di medan perang Badar. Dan ini membuktikan bahwa kebenaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dibuktikan dengan sabda Nabi kepada para kafir Quraisy yang tewas pada saat itu. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Alhamdulillah di sini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui WA. Yang pertama dari Ukhti Rika di Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam perlindungan dan penjagaan Allah Ta'ala. Amin. Amin ya. Baik, izin bertanya, dari peristiwa Perang Badar ini, apa hikmah bagi kami seorang ibu dalam mendidik anak laki-laki yang telah mulai beranjak dewasa? Apa yang dapat kami ajarkan kepada mereka? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Antum melihat bagaimana perjuangan para sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana kehebatan mereka di dalam medan perang. Bagaimana di antara mereka yang sebagaimana tadi antum simak, ada di antara para sahabat radhiyallahu anhu seperti Mu'adz bin Amr ibn Jamuh yang sampai ketika tangannya yang hampir terputus, dan dengan medan perang ini kemudian ketika dia melihat bahwa tangannya yang hampir terputus ini menghalangi dia untuk bergerak di medan perang, dia injak tangan yang hampir terputus itu sampai benar-benar terputus dan dia melanjutkan peperangannya. Sampai dikomentarin oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam Syiar A'lamin Nubala, inilah keberanian, inilah kepahlawanan, inilah perjuangan. Jangan sampai di antara kita, kata beliau, ada yang cuma kena goresan dikit saja sudah gemetaran dan ketakutan. Dan kemudian hilanglah semua nyalinya. Kita, jangankan suara peluru ya, ya apalagi suara bom, suara petasan saja bisa gemeteran, nggak bisa tidur semalaman. Antum lihat bagaimana kondisi keadaan teman saudara-saudara kita kaum muslimin yang hidup di daerah-daerah yang penuh dengan konflik. Yang mereka ini ketika mereka memejamkan matanya, mereka tidak tahu apakah mereka akan membuka mata mereka lagi untuk melihat besok pagi. Ya, berapa banyak saudara kita yang hidup di negeri-negeri yang seperti itu.
Nah, di sini kita melihat ikhwatal iman bahwa di antara metode kita di dalam membesarkan anak-anak kita, terutama anak laki-laki, adalah mengajarkan mereka untuk memiliki sifat perjuangan, sifat kepahlawanan, bukan sifat untuk ingin mencari musuh. Bukan. Antum tahu bahwa sebab asal mula perang Badar bukan untuk menghadapi mereka di medan perang. Ya, ini adalah sesuatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mereka bertemu di medan perang. Sebagaimana penegasan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la tatamannau liqa'al adu walakin idza laqitum fathbutu. Jangan pernah kalian berharap bertemu dengan musuh, namun jika kalian bertemu dengan mereka, teguhkan hatinya. Nah, ini meneguhkan hati menghadapi musuh butuh keberanian, ya, butuh kemampuan. Dan bagaimana kita, bagaimana kaum muslimin, bagaimana pemuda-pemuda kita, anak-anak kita akan memiliki nyali kalau ternyata mereka dibesarkan dengan sinetron, jika dibesarkan dengan lagu-lagu yang melo, ya, dibesarkan dengan style dan gaya-gaya yang ke feminiman, ya, kecenderungannya malah laki-laki dan dandanannya seperti perempuan, ya, laki-laki yang gemulai seperti wanita, yang kehilangan sifat kejantanannya, sifat kelelakiannya, yang tidak memiliki keberanian sama sekali, malah sibuknya mempersolek diri, mempercantik wajahnya, memperhatikan tentang kehalusan kulitnya, dan yang semisalnya. Mana sosok-sosok seperti para sahabat yang digambarkan oleh yang kita baca di dalam sirah Nabi kita Muhammad SAW dan sirah para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, di sini perlunya bagi kita, bagi para orang tua, untuk mendidik anak-anak kita untuk menjadi laki-laki yang benar, menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Bukan mereka harus jago perang, bukan mereka harus jago berkelahi, bukan mereka harus terus cari musuh, bukan. Tapi mereka dididik untuk bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap rumah tangga dan keluarganya. Bertanggung jawab terhadap orang tuanya, bertanggung jawab terhadap adik-adiknya, bertanggung jawab terhadap ayah dan ibunya, bertanggung jawab terhadap agamanya, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara mendidik anak laki-laki. Dan mendidik anak perempuan adalah dengan mendidik mereka supaya mereka memiliki semangat untuk melayani, semangat untuk memberikan support, menghibur, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwa kesuksesan seorang wanita, bagaimana sabda Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Wanita manapun yang menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, dan menjaga kehormatan dirinya serta taat kepada suaminya, maka disampaikan kepadanya, silakan masuk surga dari 8 pintu surga yang kamu mau. Di sini menunjukkan bahwa mendidik anak perempuan adalah menumbuhkan mereka untuk menjadi qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Seorang wanita yang qanitah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan sholat, jalankan puasa Ramadan, menjaga kehormatan dirinya, ya, hafizatun lil ghaib, yang pandai menjaga kehormatan dirinya, yang tidak mudah digoda, tidak mudah dirayu, tidak mudah menjadi objek, ya, yang dieksploitasi oleh kaum laki-laki, terutama yang bukan mahramnya. Namun ketika mereka halal dengan seorang laki-laki, maka mereka menjadi seorang wanita salihah yang menyenangkan hati suaminya ketika dilihat, yang taat ketika diperintah, dan tidak menyelisih suaminya di dalam apa yang ada pada diri sang suami terhadap istrinya. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Baik, demikian jawaban untuk Ukhti Rika di Cirebon. Selanjutnya di sini ada Ummu Amr. Kita beralih ke pertanyaan yang melalui audio voice. Disilahkan Ummu Amr. Ya, jazakumullahu khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullahu wabarakatuh. khairan atas penjelasan Ustadz hari ini. Alhamdulillah. Ustadz, ingin bertanya tentang di sini tadi banyak yang meninggal dari kalangan musuh juga, kemudian dikuburkan untuk menghindarkan bau dan seterusnya. Bagaimana bila terjadi kecelakaan, Ustadz? Misalnya kecelakaan bus atau boat yang orangnya banyak, kemudian dikuburkannya jadi bareng-bareng. Kalau di luar negeri, pastinya kan tidak dikuburkan secara syariat Islam, Ustadz. Tapi memang ada jenazah-jenazah yang dibekukan sampai menunggu keluarganya mengklaim. Nah, Ustadz, yang ditanyakan, bila ada anggota keluarga yang meninggal dengan cara seperti itu, tetapi keluarga lainnya
tidak mengetahui sampai beberapa tahun kemudian. Setelah tahu, apakah kita jadi melakukan sholat jenazah, Ustadz? Itu kejadiannya sekitar udah 2 tahunan yang lalu. Apakah seperti itu? Mohon nasihatnya. Ustadz, boleh nanti ada satu lagi pertanyaan. Baik. Nah, terkait yang pertama, ketika ada seorang muslim meninggal dunia di negeri mayoritas non-muslim dan kemungkinan besar tidak disolatin, maka disyariatkan bagi kaum muslimin, terutama bagi kerabatnya atau yang mengetahui kematian yang bersangkutan, untuk menyolatinya dengan sholat ghaib. Ya, menyolatinya dengan sholat ghaib. Itu adalah sesuatu yang disunahkan. Walaupun ada jeda waktu. Ya, walaupun ada jeda waktu seperti tadi disebutkan misalnya, baru ketahuannya setelah 2 tahun. Baru ketahuan bahwa si fulan meninggal dunia pada kecelakaan tertentu dan dimakamkan begitu saja. Ya otomatis pemakamannya tidak mengikuti syariat Islam. Dari perawatan jenazah sampai ke pemakamannya. Namun dipastikan pasti dalam kondisi seperti itu tidak ada yang menyolatinya. Maka antum yang mengetahui hal itu, antum boleh dan disunahkan untuk melaksanakan sholat ghaib. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Saya punya teman yang kita sama-sama punya akun Facebook, Ustadz. Teman ini banyak sekali followernya dan banyak sekali yang curhat sama dia. Tetapi sepertinya dia itu tidak mengenal manhaj salaf atau tidak mengenal Islam sebagaimana sunnah, Ustadz. Jadi apa-apa yang dia dengar, dia tulis di wall-nya, Ustadz. Dengan maksud dia selalu bilang itu untuk memberi pelajaran bagi yang lain supaya tidak seperti itu. Tetapi sangat disayangkan komentar-komentar teman-teman lainnya itu ada yang menghujat-hujat tokoh cerita itu. Memang sih ceritanya itu jelek Ustadz, tapi ada dihujat, dikomentari. Apakah ini termasuk gibah Ustadz? Apakah yang sebaiknya dinasihatkan dengan kasus seperti ini? Jazakumullahu khairan. Nah, baik. Jadi, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika ketika seseorang memperingatkan orang lain akan keburukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, terutama orang itu adalah seorang muslim, hindarkan untuk menyebut nama, menyebut sosok, menceritakan figur tertentu yang akibatnya menjadi potensi untuk dihujat dan dicela. Karena andai kata pun benar misalnya, seorang muslim melakukan suatu maksiat, apapun itu bentuk, misalnya korupsi, ya, karena koruptor ini rentan dihujat. Kemudian si koruptor ini dia sudah ditangkap, dia sudah diadili, dia sudah mengalami prosesnya dan lain sebagainya. Dan kemudian di saat yang bersama dia terkena resiko sosialnya bahwa dia dihujat, dicaci maki, dicemooh dan yang lain sebagainya. Namun orang yang bersangkutan di samping dia telah menjalani hukuman itu, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat. Dan orang yang bertaubat kepada Allah menyesal dan menyelesaikan semua konsekuensi dari taubatnya dengan mengembalikan apa yang telah diambilnya. Ya, karena pemerintah, misalnya pemerintah Indonesia misalnya menyita aset-asetnya sebagai bentuk pengambil alihan terhadap semua kezaliman yang pernah dia lakukan ketika dia masih di masa menjabat atau ketika melakukan praktek korupsinya. Dan dia sudah selesai urusan dia dengan negara. Telah selesai antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika dia sudah bertaubat. Namun apa jadinya bagi mereka-mereka yang menghibah, yang hujat dan yang mencela? Andai kata orang itu tidak taubat sekalipun misalnya, tidak taubat nih, ya. Namun sedemikian banyaknya orang yang menghujat dan mencelanya, orang yang menghibah dan menghujat itu akan turut andil di dalam memikul dosa orang tersebut. Ya, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang bangkrut. Orang-orang yang bangkrut ini tadi karena dia walaupun ibadah, tapi dia punya track record dosa, mencela fulan, memfitnah fulan, menghibah fulan, maka orang-orang tersebut akan datang menagih, menuntut hak atas apa yang kezaliman yang pernah dialaminya. Karena orang tersebut dalam kondisi karena dihujat, dicela, dicemooh, dicaci maki, diribah dan lain sebagainya, orang itu adalah orang yang dalam kondisi terzalimi, walaupun sebelumnya dia adalah orang yang berbuat zalim dengan maksiat dan dosa yang dilakukannya. Ya, si pembuat konten ini tadi dengan dia menceritakan si fulan ini dia berbuat seperti ini dan begitu.
dan ini diceritakan ulang supaya menjadi pelajaran bagi yang lain, ini adalah sikap yang batil, sikap yang salah, sikap yang tidak benar. Karena dengan cara yang seperti itu bukan cuma mengambil, malah bukan menjadi sebuah ibrah dan pelajaran bagi yang lain, bisa jadi malah menjadi contoh bagi yang lain untuk melakukan perbuatan maksiat yang serupa. Bahkan lebih dahsyat lagi, berapa banyak kriminal itu semakin menjadi mengerikan, semakin mengerikan, semakin mengerikan, semakin fatal, semakin sadis ketika berita-berita kriminal ini semakin diekspos. Kemarin orangnya cuma menodong, sekarang bukan cuma menodong, berani menyabet, berani menyerang, berani menusuk, berani melakukan tindakan-tindakan yang lebih sadis lagi. Allahumma musta'an. Jadi apa yang dicontohkan itu benar, adalah sesuatu yang salah, adalah bentuk ghibah, dan bahkan orang tersebut walaupun misalnya dia tidak bertaubat, bisa jadi dosa-dosanya telah habis dipikul bareng karena dighibah secara bersamaan oleh orang-orang yang ada di grup atau di medsos tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ummu Amr sudah lower hand ya. Baik, rupanya cukup jelas untuk jawaban dari Ustazuna Ali. Berikutnya ini ada mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz, mohon izin. Nah, pertanyaan terakhir melalui WA dari salah satu jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum Ustazi. Jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan malam ini. Mohon maaf sedikit di luar tema. Keluarga kami yang sudah wafat seperti kakek, nenek, ayah, ibu, paman, bibi, apakah mereka bisa bertemu di alam barzakh? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Orang tua yang sudah meninggal maksudnya? Ya, orang tua, kakek, nenek, paman, bibi, ayah, ibu gitu. Baik. Nah, orang-orang tua yang sudah meninggal, sebagaimana dalam beberapa riwayat di dalam Musnad Imam Ahmad dan disahihkan oleh sebagian para ulama, bahwa arwah orang-orang yang sudah meninggal ini mereka bertemu satu dengan yang lain. Arwah ini saling bertemu satu dengan yang lainnya. Dalam Musnad Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga disebutkan bahwa ketika seseorang itu selesai dari kehidupan dunia, dan kemudian rohnya dibawa ke atas sampai kemudian dibalikkan lagi ke alam barzakhnya, dan kemudian ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dan dia selesai, maka dia pun dipertemukan dengan keluarganya, bertemu dengan orang-orang yang telah pergi terlebih dahulu sebelum dia. Maka orang-orang itu pun disebutkan oleh Nabi SAW, mereka yang sudah pergi terlebih dahulu akan menyambut orang yang baru datang ini lebih ketimbang kalian menyambut orang yang baru datang di antara kalian. Ketika kita menyambut salah seorang yang pergi lama, ya kita menyambutnya dengan hangat yang luar biasa. Mereka yang telah pergi lebih hangat lagi ketika menyambutnya. Dia mengatakan, kemudian ketika disambut, ditanya keadaannya begini begitu dan sebagainya, kemudian ditanya tentang keluarga-keluarga yang mereka kira masih hidup. Ditanya, bagaimana si fulan? Bagaimana ceritanya si fulan? Bagaimana ceritanya si fulan? Terus demikian. Ya, ditanya tentang kondisinya satu demi satu. Ini kalau bicara bahwa mereka adalah sama-sama orang-orang beriman, ditempatkan di tempat yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang beriman. Mereka saling bercengkrama satu dengan yang lainnya, berdiskusi sampai kemudian disebutkan bahwa si fulan yang baru meninggal ini mengatakan, "Loh, bukankah si fulan ini telah meninggal terlebih dulu daripada diri saya, daripada aku? Kenapa nggak sampai ke sini?" Kalau tidak sampai ke situ artinya di tempat yang lainnya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala wa la'iyadillah. Sampai sebagian yang lain yang sudah lebih dahulu, lama yang lebih dahulu meninggal dunia mengatakan kepada yang lainnya, "Sudahlah, biarkan dia istirahat sejenak. Bukankah dia baru saja selesai dari kepenatan-kepenatannya di kehidupan dunia? Biar dia istirahat sejenak, baru kemudian kita akan bertanya yang lainnya." Wallahu ta'ala ada wa alam bishawab. Itu yang disebutkan dalam beberapa riwayat dan disahihkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fiik Ustazuna. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara di tepatnya pukul 21:17 waktu Indonesia Barat. Sangat tidak terasa sekali ya, sangat menarik sekali dan makin penasaran. Namun kita harus berpisah karena waktu sudah cukup malam. Untuk itu kepada Ustazuna mohon berkenan memberikan kesimpulan pelajaran daripada malam hari ini. Tafadhol Ustazuna. Allah barik fikum. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perlu dipahami bahwa Nabi SAW adalah Nabi yang datang dengan membawa kedamaian. Namun bukan berarti membawa kedamaian itu kemudian dengan mengatakan bahwa jika kamu ditempeleng pipi kananmu, serahkanlah pipi kirimu untuk ditempeleng juga.
jika kamu diminta pakaianmu, maka serahkanlah juga jubahmu. Ini adalah menempatkan diri pada posisi yang terus siap untuk dizalimi. Namun Islam mengajarkan seseorang untuk bersikap adil dan bersikap ihsan. Bersikap adil dan bersikap ihsan. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam konteks perang? Maka kita harus membacanya dalam konteks perang. Terlebih lagi beliau adalah sebagai seorang kepala negara. Jangan sampai kita salah di dalam membaca sebagaimana yang sering dilakukan oleh para orientalis, ya, para misionaris, Nasrani dan yang sebagainya. Yang mereka itu ketika menggambarkan Islam bengis, sadis dan lain sebagainya, kemudian mereka membacakan riwayat-riwayat ini yang konteksnya konteks perang. Kenapa mereka menyampaikan konteks perang pada kondisi damai? Harusnya ketika mereka berbicara hal-hal yang terkait dengan peperangan, bicarakan konteksnya. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, apa yang dilakukan oleh Utbah bin Rabi'ah, apa yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf, apa yang dilakukan oleh orang tersebut terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan apa yang terjadi yang menjadi prolog terjadinya perang Badar, yang sampai terjadinya peperangan tersebut. Nah, ketika setiap berita atau informasi atau riwayat yang terkait dengan peperangan kita baca sesuai dengan konteksnya, maka itu menunjukkan adalah sikap keadilan, sikap kebenaran, sikap keberanian, sikap pahlawanan, sikap kemandirian, sikap bahwa umat Islam ini bukanlah umat yang mudah untuk diinjak-injak dan ditindas dan diintimidasi begitu saja, tapi umat yang bisa menunjukkan jati dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan menghambakan dirinya kepada siapapun yang begitu saja merendahkan dan menghinakan dirinya. Nah, berbeda dengan konteks damai. Ketika dalam konteks damai, dalam kondisi perang seperti ini sekalipun, antum harus ingat bahwa Nabi SAW bertetanggaan dengan Bani Quraidah, Bani Nadir, ya, kabilah Yahudi yang mereka tinggal di kota Madinah, dan Nabi SAW berhidup dengan berdampingan dan damai bersama mereka sampai nantinya mereka berkhianat kepada beliau SAW. Di saat itulah yang menyebabkan mereka terusir dari kota Madinah. Wallahu ta'ala ala wa ala bisawab. Barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini ikhwatal iman kesempatan kita ngaji pada kesempatan malam ini. Aku lu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan.